Rasanya hingga saat ini ya mohon dengan maaf kepada pihak kepolisian, kalau membaca berita-berita rasanya saya pribadi belum bisa diyakinkan dengan cerita rekonstruksi tersebut. Belum bisa diyakinkan ya, bukan berarti tidak yakin, tapi belum bisa diyakinkan. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih mencengangkan yang membuat kita mengatakan, oh iya, memang benar-benar jahat itu FPI, ya. Wajar saja kalau ditembak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya tadinya mau berhenti dengan breaking news karena lelah juga ya, berturut-turut menyampaikan berita menarik mengenai perkembangan Laskar FPI yang tewas, ditembak, dibunuh, dibantai, atau tertembak, terbunuh, atau terbantai ya. Beda di dan ter itu sangat-sangat signifikan. Dan sekarang kita tahu bahwa hari ini ya, saat video ini dibuat, sudah dilakukan rekonstruksi. Mungkin malam ya, kemarin malam rekonstruksi. Dan banyak komentar tentang rekonstruksi itu. Nah, salah satunya adalah dari IPW, Indonesia Police Watch. Lembaga yang memang kerjanya ngawasin polisi. Kita pernah membuat soal 7 kejanggalan yang disinyalir oleh IPW ya. Dan sekarang IPW mengungkapkan lagi soal kejanggalan, yaitu polisi janggal tembak 4 Laskar FPI tanpa borgol di mobil, sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Wah, luar biasa ya. Jakarta, CNN Indonesia. Indonesia Police Watch menilai bahwa anggota kepolisian yang terlibat bentrok dengan Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek patut diduga telah melanggar prosedur operasi standar SOP. Ketua Presidium IPW Neta Espani menjelaskan, hal tersebut cukup tergambar dari hasil rekonstruksi terbuka yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di 4 tempat kejadian perkara TKP yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Jajaran Polri harus mau menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek, kata Neta melalui keterangan tertulis Senin 14/12. Wah, niat benar ya kalau bikin keterangan tertulis. Menurut Neta, pelanggaran prosedur itu membuat personel kepolisian dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Ya, apalagi kalau niat membunuhnya itu memang sudah ada ya. Setidaknya, kata dia, terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan, terutama saat polisi menembak mati 4 anggota Laskar FPI yang telah diringkus dan berada di dalam mobil, menurut rekonstruksi ya. Diketahui kejadian tersebut sempat diperagakan oleh penyidik Bareskrim dalam rekonstruksi TKP keempat, yaitu kilometer 51 lebih kurang 200 plus ya, kilometer 51 plus 200 pada Minggu malam 13/12 hingga Senin dini hari 14/12. Berarti seminggu setelah kejadian ya, sepekan setelah kejadian. Kala itu aparat menembak 4 orang Laskar karena berusaha merebut senjata milik petugas saat hendak dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Itu menurut rekonstruksi ya. Keempat anggota FPI yang masih hidup setelah 2 temannya tewas, versi polisi tewas dalam baku tembak, dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol. Ini sangat aneh. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat, ucap Neta. Menurutnya, sangat tak lazim apabila polisi mengendurkan penjagaan setelah terlibat baku tembak sebelumnya. Ya, masuk akal Sobat Era sekalian. Kalau ceritanya bahwa dia baru saja membunuh, baru saja menembak 2 rekannya, lalu tiba-tiba masukkan ke mobil tanpa borgol dan berharap baik-baik saja, itu sangat aneh ya. Apalagi mereka sedang membawa terduga pelaku yang terlibat dalam baku tembak itu. Polisi yang bertugas, kata dia, ceroboh sehingga menyebabkan Laskar FPI itu tewas di dalam mobil. Padahal seharusnya
Penyidik tak perlu sampai menembak laskar dari jarak dekat ketika mereka tak bersenjata. Polri yang seharusnya terlatih terbukti tidak promotor, profesional, modern, terpercaya, dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata. Sehingga para polisi itu main hajar menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas, kata Neta menerangkan analisisnya. Nah, itu kalau memang kejadiannya ada. Nah, jadi begini sobat era sekalian ya. Ada fakta, ada logika. Jadi ketika kita berusaha menceritakan fakta, maka fakta itu akan beradu dengan logika. Tapi kalau faktanya tidak ada, ya kita tidak perlu bicara logika lagi. Nah, kalau faktanya dikarang, misal ya, faktanya tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, pasti ada celah logika yang tidak masuk, yang di luar nalar, di luar hati nurani, dan di luar akal sehat. Ya, kita bacakan terus. Oleh sebab itu, menurutnya saat ini pemerintah perlu membentuk tim independen pencari fakta sehingga kasus tersebut bisa menjadi terang. Saya pun setuju ya, harus bisa menjadi terang. IPW mendesak agar Presiden Joko Widodo turun langsung memerintahkan pembentukan tim independen tersebut guna mengusut simpang siur informasi yang selama ini beredar di masyarakat. Dalam kacamata Neta, sepertinya Bareskrim juga tidak menyelesaikan masalah ya. Walaupun kasus ini ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim, sepertinya tidak menyelesaikan masalah. Jika Jokowi mengatakan tidak perlu tim independen pencari fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, kata Neta. Sebagai informasi, 4 lokasi yang menjadi tempat adegan bentrokan berlangsung dilakukan di Jalan Internasional Karawang Barat depan Hotel Novotel. TKP kedua yakni Jembatan Badami, TKP ketiga yakni Rest Area kilometer 50, dan TKP keempat kilometer 51 plus 200. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian belum menanggapi cnnindonesia.com saat dikonfirmasi terkait alasan petugas tidak memborgol keempat laskar FPI. Setidaknya ada 58 adegan yang dilakukan di 4 TKP di Kabupaten Karawang. Iya, sobat era sekalian, memang sangat aneh ya. Anehnya adalah bagaimana mungkin ya. Pertama, ada 2 rekannya yang tewas, lalu sisanya dimasukkan ke dalam satu mobil. Versi lain saya membaca, bukan versi lain ya, berita lain saya membaca bahwa 3 orang di bangku belakang, 1 di bangku tengah. Yang menjadi masalah adalah berapa petugas yang mengawalnya. 2, 4. Maka maksimal kan cuma 4. Kalau mau berhimpit, sempit-sempit ya kan. Artinya 3 di belakang, entah didampingi entah enggak oleh polisi, lalu di tengah 1 misalnya didampingi oleh 2 polisi di depan 1, lalu driver 1. Dan dalam kondisi yang tidak terborgol, lalu rekannya baru saja meninggal, ditembak oleh polisi, atau dalam hal baku tembak. Memang nggak masuk akal, rasanya tidak masuk akal ya. Dan juga rasanya agak aneh, agak janggal ketika harus menembak mati keempat-empatnya dalam jarak dekat. Ya mungkin saja ya alasannya karena mereka mau merebut senjata, tidak bisa dilumpuhkan, lalu terpaksa ditembak 4-empatnya. Satu soal lain adalah mengapa misalnya jenazahnya atau tubuh korban kena beberapa kali tembakan. Jadi di situ tembakannya berkali-kali dan luar biasa. Ya tentu ada bekas di mobilnya. Mungkin mobilnya tembus pelurunya dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, rasanya hingga saat ini ya mohon dengan maaf kepada pihak kepolisian kalau membaca berita-berita, rasanya saya pribadi belum bisa diyakinkan dengan cerita rekonstruksi tersebut. Belum bisa diyakinkan ya, bukan berarti tidak yakin, tapi belum bisa diyakinkan. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih mencengangkan yang membuat kita mengatakan, oh iya, memang benar-benar jahat itu FPI ya, wajar saja kalau ditembak mati. Tapi hingga saat ini saya belum melihat itu. Bahkan saya melihat mereka sesungguhnya tidak
mengadakan perlawanan. Karena versi lain mengatakan satu mobil itu dipepet oleh banyak mobil petugas. Berita lain yang mengatakan begitu. Jadi Sobat Era sekalian, saya sepenuhnya setuju dengan usul Neta Espane agar dibentuk tim independen untuk membuat terang masalah ini dan harus dibentuk oleh Presiden. Komnas HAM, ya boleh saja Komnas HAM. Tapi masalahnya adalah kalau Komnas HAM terhalang melakukan pekerjaan itu gawat. Tapi tim independen pun harus betul-betul independen, bukan tim yang pesanan. Sering sekali kan kita membentuk tim independen, kemudian pansel independen, tapi akhirnya ujung-ujungnya pesanan atau menutupi sesuatu. Banyak contoh-contoh seperti itu dalam kasus novel dan lain sebagainya, dalam kasus rekrutmen KPK dan lain sebagainya. Ya, Sobat Era sekalian, kalau cerita ini tidak benar, maka semakin dibuat cerita, maka makin sulit untuk menemukan koherensinya, logic thinkingnya. Nanti kita akan bacakan berita-berita lainnya soal keanehan-keanehan lainnya. Tapi tentu kita juga harus dengarkan bagaimana versi dari polisi, dari Bareskrim, ya. Tapi tetap saja saya merasa bahwa karena ada dua versi, bahkan sekarang ada versi yang lain lagi misalnya, maka ya butuh sebuah tim solid independen yang bisa mengungkap dan menguak segalanya. Saya kok merasa hakul yakin apa yang ditemukan Komnas HAM berbeda dengan apa yang direkonstruksikan. Rasanya begitu. Tapi nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan ada pihak-pihak yang betul-betul takut kepada Yang Maha Kuasa dan betul-betul ingin mengungkit dan mengangkat masalah ini sebenar-benarnya agar tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kita bicara akhirat dengan orang yang biasa hidup dalam dunia kekerasan susah juga. Tapi it's okay. Karena bagaimanapun kan polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merenggut nyawa warga negara kecuali dalam keadaan yang very very extraordinary. Nah, kalau 6 nyawa yang terenggut, rasanya akan susah kita mengatakan bahwa ini very extraordinary atau extraordinary ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja penilaian sementara dari saya dan kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Tidak boleh juga a priori, siapa tahu memang ternyata pihak kepolisian memang menemukan fakta-fakta yang mencengangkan yang awalnya tidak meyakinkan kita tapi besok bisa meyakinkan. Tapi kita tahu apakah itu akan benar-benar bikin shock kita atau enggak, nanti tergantung pada ya akhir-akhir ceritanya seperti apa, ujung dari cerita ini semua. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.